para penggemar suyanto.id, ketemu lagi saat ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan kembali lagi di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita tetap bersama dengan Ibu Profesor Dr. Suarse Madya, dan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris yang unik-unik, yang tidak ada rumusnya, tapi ada cara untuk niteni, untuk apa? Supaya kita tidak terjebak, tersesat di jalan yang salah. Assalamualaikum, Bu Arsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yanto? Alhamdulillah, baik-baik. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin, amin. Nah, kita akan berbagi dengan para mahasiswa, para novice ya kan? Novice. Ya, novice. Novice. Ya, bukan novice. No. Novice. Saya juga sedang belajar ini. Jadi bagaimana kita bisa memberi tip, memberi cara untuk niteni dalam bahasa Inggris, dalam kata-kata, dalam pengucapan, sehingga para siswa kita, para mahasiswa kita bisa belajar dengan baik. Bagaimana Bu? Langkah pertama, please Bu. Ya, baik Pak Yanto. Jadi seperti yang minggu lalu kita bicarakan ya, kita harus niteni tadi ya, niteni bahasa itu memang ya bunyi ya, yang diinikan pasti speech gitu ya. Kalau belum itu, nah speech-nya kan macam-macam Pak gitu ya. Minggu lalu sudah disinggung, kita sekarang sistematikan supaya lebih mudah ya diinikan. Nah, ini memang seperti Pak Yanto katakan, lebih inkonsistensinya itu lebih banyak dari ini. Nah, kalau ini dipandang sebagai tantangan yang mengasihkan ya bisa enjoy gitu loh Pak. Ya. Tapi kalau Pak Yanto dulu kan sebel gitu. Jadi nggak berhasil. Kalau dibalik mungkin gurunya yang tidak kurang mendorong gitu ya. Jadi kita nanti lalui, dan ini baru awal Pak. Nanti ada keunikan lain yang dari segala macam ya. Itu kalau saya katakan unik gitu loh, keunikan. Ada pola yang ini, tapi kebanyakan unik-unik itu. Nah mungkin ada baiknya saya share screen ya Pak ya. Ya oke, please. Oke. Jadi yang saya ini cek, jadi dari bendera memang saya sejak dulu dilatih dalam British English gitu ya. Yeah. Tapi tidak berarti saya anti yang lain, tidak. Cuman memang oke lah, saya menekuni satu, tapi saya bisa memahami yang lain. Artinya untuk modal ya. Dan orang Amerika pun tahu bahwa dia your British English. Oh iya, yes gitu ya. Orang Australia juga tahu gitu loh. Orang New Zealand tahu. Jadi ini semuanya teman-teman yang melihat ya tayangan ini, kita tidak perlu fanatik, tapi kalau kita akan menekuni salah satu nggak apa-apa. Bisa slide tuh Bu. Oh iya ya, sorry. Jadi ini yang kita ini kan dulu tekanan kata dulu, karena itulah yang menentukan makna gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris lisan itu atau bahasa Inggris lisan itu bertumpu pada penempatan tekanan. Tingkat kata dan tingkat kalimat. Nah, nanti kita melalui tingkat kata dulu ya. Saya memang kalau tekanan itu suprasegmental, tapi nanti supaya menjadi lingkupnya itu ya. Kemudian pada tingkat kata, tekanan dapat ditemukan pada suku kata pertama, suku kata kedua, atau suku kata terakhir. Nah, ini yang rumusnya gimana ya, dihafal kayak jadi hanya niteni satu persatu, seperti saya katakan minggu lalu itu seperti orang bangun rumah, ya pasang aja bata itu secara teliti, itu lama-lama jadi rumah. Kita juga sama bahasa Inggris. Jadi kalau saya lancar tuh karena memang bidangnya, dan di negara berbahasa Inggris 5,5 tahun,
di sini berapa 6 tahun ya bergulat dan tiap hari mempraktekkan. Jadi itu tanpa itu tidak akan bisa sampai ya. Kemudian ada letak tekan, duh yang 3 kok nggak mau nih. Nah ini, pada tingkat kata ada juga kasus perubahan yang tadinya dari tekanan mayor menjadi atau tekanan ini utama menjadi tekanan sekunder gitu ya. Jadi primer menjadi sekunder itu karena perubahan jenis kata, jadi kata kerja menjadi kata benda misalnya Ya. gitu ya, lewat derivasi. Dan saya yakin kalau yang untuk jurusan bahasa Inggris sudah tahu semua, yang ini untuk umum yang pengen belajar bahasa Inggris. Itu Ya, kalau ya, guru-guru kita sudah tahu, ya. luar sih harus menganggap bahwa kita ini belum belum begitu mahir, tidak Ya, mahir. jadi ini strategi aja supaya lebih sistematik. Kemudian ada letak tekanan yang konsisten tuh nanti kita bahas ya. Konsisten betul-betul bisa konsisten, pola ejaan tertentu itu konsisten. Ya meskipun sedikit tapi lumayan loh Pak Yanto untuk Nah, yem-yem gitu loh. wah, seperti jenengan nek baca TED, wah ini yang mesti benar gitu loh, yang lain salah gitu. Tapi lumayan ada yang benar 2 ya. Weighted, wanted, edit ya itu ya, ini. Nah, kemudian ada juga homofon, sama lafal makna beda. Ya, ejaan beda. Ada yang homograf sama ejaan berbeda makna, berbeda jenis kata. Jadi ya, Pak ya, Yanto dulu kan konteks gitu ya. oh, Iya, ya. betul. Ah, Kalau keliru bingung gitu ya. oh, Eh, Kemudian pada tingkat kalimat, secara umum tekanan diberikan pada kata konten ya, kata isi. Ya, nomina, verba, adjektiva, adverbia. Yang lain itu hanya diseret aja gitu. Kadang-kadang menjadi melemah gitu ya. ya. Dan nanti setelah minggu depan belum ya. Itu nanti Hmm. akan dari sedikit aja nanti biar itu. Kemudian jika ada makna khusus pada tingkat kalimat, tekanan tuh ditemukan pada kata yang menentukan makna yang dimaksudkan gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam atau khusus itu digeser maknanya itu apa tekanannya itu Pak. Nanti Oh, kita beri contoh. Nah ini hal-hal seperti inilah yang saya juga belajar dari guru saya Pak. Ini dari dosen-dosen yang saya S1 itu justru ini yang guru dulu ya memang lebih ini ya lebih memberi jalan gitu ya. ya. Jadi ya meskipun orang yang teman saya nggak ingat semua sih, tapi saya kalau itu taktis itu tak catat semua itu dan dibuktikan ya, diinikan ternyata benar juga gitu ya. Ini contohnya apa? Hah? Yang mana? Yang Nah, 7. yang mana Pak? Yang 7. Oh nomor 7 misalnya gini ya, kalau saya akan bilang sama seorang kalau biasa kan Suyanto drove his car atau drove the car to Jakarta itu berarti tidak apa-apa, tapi dia kalau saya bilang Suyanto drove the car to ini berarti bukan orang lain gitu loh. Oh, Jadi apa ya? Kayak kalau kita itu tenan lho dhek kuwi ngono lho, Pak. oh ya, ya, ya. Nyetir tenan po, nyetir tenan. Nah, tapi nek dalam bahasa Inggris ora nganggo klawe-klawe pakai tekanan. Implisit. Kalau misalnya yang lain itu Jakarta gitu berarti tidak ke tempat lain gitu loh. Nah, Hmm. itu khusus sekali ini. Itu mereka permainannya di situ gitu ya. Hmm. Kemudian tekanan tidak ditemukan pada kata-kata fungsi seperti preposisi, pronomina, konjungsi, itu 2 ya ini. Itu mereka diseret aja. Nah, Hmm. ini apa namanya itu baru dari tekanan kata ya, yang lain-lain itu. Nah, kalau ini dipahami bukan terus dihafalkan ya Pak, diingat aja. Oh iya ya ada kasus itu kita wajar menemukannya itu loh. Jadi menghadapi itu, oh ya memang begitu gitu, tidak perlu diberontai, tidak perlu piye toh itu. Nah dulu ada kasus gini Pak, ada dosen itu yang nelpon saya, kemudian dia bilang, Bu Arse, saya itu menjadi bodoh setelah di kursus oleh dosen-dosen bahasa Inggris. Waduh, kenapa Bu? Masa diajari yang yang tidak konsisten gitu. Aku bilang loh, Bu, ini kan kita ini bukan membuat rumus, tapi itu hanya manut yang punya bahasa. Nah, karena dia dari matematik ya memang nggak bisa menerima itu ya. Akhirnya memang gagal tadi. Ya, Jadi aku disengeni, waduh, wah ini piye ta ya. Ya akhirnya
sampai akhir nggak berhasil. Jadi saya merangkum ini supaya semua teman-teman yang pas melihat itu tayangan ini dapat menerima ini sebagai satu kewajaran. Seperti kalau bahasa Jawa kok mengalun, kok alon-alon gitu kan nggak bisa kalau Jawa Jogja ya tidak bisa disalahkan oleh orang Jawa Timur gitu ya. Sampai sebaliknya kalau orang Jawa Timur disuruh seperti Solo atau kan nggak bisa. Itu seperti jadi kewajaran apa adanya itu saya penting supaya kita enak gitu loh, enak menjalaninya itu. Nek memang tertarik kan ya dijalani, tapi nggak perlu apa menyala piye to iki. Jadi itu tensis kota karja dibalik-balik. Ya memang begitu itulah bahasa Inggris gitu loh. Jadi kita mulai yang minggu lalu itu kita ini kan ya kalau dari apa namanya dari apa yang kita miliki di ini kan ini kalau kita perhatikan nih cara membacanya nih Pak. Jadi ini lulus bunyinya ini ya. Ini ada A jadi face gitu ya. Terus ini I gitu. Sebenarnya I itu juga I saya ya. I jadi balik itu. Terus nose itu kan pakai Z nose, my nose gitu ya. Nah ini kalau ini panjang nih Pak. Cheek gitu. Maaf kok itu cheek gitu. Ya. Jadi kalau tidak panjang cik jadi nanti kalau cik gitu jadi chicken. Jadi anak ayam toh. Jadi mau bilang pipi saya jadi anak ayam nanti. Chin katanya chin gitu. Nah itu tidak bisa kalau chin nggak ngerti tapi chin kalau agak berat. Kalau lip saya kira mereka tanya. Nah kemudian mouth, nah itu buka mulut mouth, au. Nah ini yang ini Pak, ini kalau yang belum kalau misalnya bukan yang tahu bahasa Arab kadang-kadang susah ini mouth kan fa ya lidahnya menyentuh gigi saya kira betul itu jadi persis fa saya dulu senang sekali karena itu sama fa oke lah senang jadi nah kalau ini tongue itu aspirated jadi tidak nyatang gitu mereka nggak ngerti kalau tongue gitu nggak ngerti tapi tongue gitu jadi ada ditekan gitu ya tongue gitu tooth nah ini dulu kami di jurusan bahasa Inggris melatihnya agak lama ini setelah jadi ya biasa nah kemudian jadi ini tooth kalau nanti kalau ketemu tooth itu satu setelah ini kan jadi teeth gitu jadi itu yang inconsistent tadi loh Pak ada belajar pluralnya aja macam-macam gitu ya jadi ini head ini gampang nih head. Jadi kalau melihat ini di kamus itu di belakang apa kata itu ada yang di antara garis miring itu, Pak. Nah, itu cara bacanya. Kalau satu kata biasanya tidak ada tanda stres ya. Tapi kalau dua kata baru ini. Ini membacanya hair, dari betul-betul hair gitu. Neck biasa, chest. Nah, ini yang sering lupa ininya T-nya, Pak. Chest. Kalau chest tanpa T kan jadi catur. Iya tak? Kalau chest tanpa T, chest gitu kan catur. Chest. Tapi kalau dengan T dan ini dada kan, jadi chest gitu ya. Terus ini arm itu panjang, arm gitu. Bedakan, Ibu bilang catur dengan dada. Oke, chest itu catur. Chest, nah itu chest. Nah, itu pakai T di belakang tuh. Chest dan chest. Nah, itu. Itu ini arm itu maaf. Aduh, kok anu sih? Ini geser sendiri. Nah, di sini sudah kesandung ini, Pak, yang ada contoh yang ada tulisannya tapi nggak pernah dibaca gitu loh. Wrist gitu. Jadi jangan wrist. Dulu ada yang keliru itu dosennya bingung, what do you mean? Ternyata itu ada yang bilang wrong kan wrong jadi wrong itu lucu banget jadi wrist jadi ini rumus Pak nanti kalau pas ini saya kasih ini jadi ini rumusnya tuh W sebelum R itu tidak pernah dibaca nah gitu aja di kelasnya aja saya bilang sering dengan murid saya itu kelas wrist aja gitu memang aneh ya tapi gimana terus ini palm ini ya apa namanya telapak tangan ini L-nya juga diikhlaskan aja Pak palm gitu. Kemudian ini lang nah ini simbol ang itu lang itu tidak boleh lang jadi boleh lang gitu aja lang
Nah, kalau ini harus panjang, heart, gitu ya, heart. Kalau pendek jadi gubuk, Pak. Hmm. Hat. Heart, heart itu my heart jadi gubuk. Tapi kalau my heart itu jadi hati. Kemudian hip, nah ini hip itu Ya. pinggang, Atau jantung leg. itu. Heart Iya, itu. hati, jantung ya, heart sama ya hati jantung itu ya. Bahasa Inggris sih berarti ya tidak kaya. Ya, ada yang kaya, ada tidak. Yang untuk representational itu rada tergantung mereka ininya ya, Pak ya. Mereka apa namanya? Pengalamannya itu. Kalau kita ini ada lebih detail, Pak. Misalnya kalau mereka itu apa namanya? Nasi itu apa namanya? Nasi. Padi, kan rice. Baik. Sego ya rice gitu ya. Kalau kita kan ada padi, kemudian ada gabah, kalau ini ya, ada beras, ada Menir. kalau menir, ada jadi dalam hal tertentu kita lebih ini ayam juga begitu ada kutok, dere, babon ada gitu ya. Ya. Nah, tapi mereka ya gitu aja. Karena mereka mungkin nggak terlalu mayor di situ ya. Nah, jadi ada beberapa yang dari karena kultur ya, bahasa itu kan kultur, cara Ya. berpikir. Saya tidak ini. Kemudian ini itu kan kalau ketoknya angel Pak ini adalah membacanya biasa thigh. Sai. F thigh gitu ya. Sai. Ini juga rumus Nih. K sebelum N itu nggak pernah dibaca ni. Jadi Gitu. Nah ini bukan knowledge ya. ya itu macam knowledge nggak keno gitu jadi angel. Ini kan Pak sudah mulai diminta bukan mikir ya, ngeleng-ngeleng gitu. Ya. Memorizing gitu. Jadi memori itu diperlukan sekali dalam belajar bahasa. Kalau matematik itu kan oke, rumus tapi lebih banyak bahasa kalau ngapal kayak gitu ya. Ya. Jadi mau tidak mau ya memang harus memperkuat memori. Dan itu seperti yang orang Cina yang ideografik itu kan memang dilatih ya dari kecil. Kemudian ini food ya, kemudian ada heal. Nah ini ada panjang pendek. Nah ini contoh-contoh seperti ini, contoh-contoh. Nah ini jadi orang yang belajar bahasa Inggris harus ada kata itu hanya satu suku kata toh. Wah, gitu. Jadi paling terkesan gitu ya. Itu penting sekali. Kemudian melatih diri dengan itu nggak mungkin tidak ya. Nah, kalau menulis ini nggak perlu bisa lah, nggak apa-apa. Tapi yang penting tahu bisa nih ya kan. Kalau menulis itu urusan dosen bahasa Inggris. Ya, tapi yang ini pokoknya ada itu aja, aware gitu loh. Kalau tidak frustasi toh Pak. Iya toh, piye. Jadi itu. Nah, kemudian yang ini sekarang kata dua suku kata, itu juga ada yang stresnya di pertama, ada yang nanti, ada yang kedua gitu ya. Nah, di sini masih saya mulai dari badan kita, forehead gitu ya. Batuk forehead. Kan enak, kelihatannya panjang tapi ini forehead gitu aja. Forehead. Ya, forehead ya. Aku bahaya ini. Bilang apa? Forehead. Ya forehead ya nggak apa-apa sih, tapi kan lebih berat apa forehead gitu, lebih berat. Forehead aja sudah bagus. Forehead. Dari eyebrow, eyeball, the temple kemana sudah ya. Nah ini harus ini Pak, tidak boleh forehead gitu ya. Forehead gitu, jadi forehead ya maaf. Eyebrow, ada eyeball, temple. Jadi memang betul-betul suara itu lebih tinggi dari yang lain gitu. Kalau temple lah itu belum jadi itu temple gitu. Jadi yang lain itu kayak apa ya? Kayak tekeknya loh, tekek. Temple, shoulder kan itu ya. Armpit, elbow, stomach, ankle, finger gitu. Jadi ada lagunya gitu. Nah ini sering ada yang bilang finger itu jadi aku bilang apa sih? Oh alah finger kan gitu. Finger itu ankle. Karena pengen Inggrisnya, pengen seperti Inggris beneran jadi di finger. malah jadi keliru ya. Jadi nah ini apa namanya? Lagi-lagi misalnya Pak Yanto dengar misalnya ya tadi salah plagiarism itu kan ingat pada waktu karena diingatkan itu Pak karena pas salah oh iya ya gitu terkesan gitu. Nah kalau orang karena Pak Yanto positif dilok kayak Pak Ali kan nggak apa-apa jadi marah seneng. Nah itu pasti ingat sekali. Tapi kalau dilok kayak baik jadi itu.
Nah, kemudian father itu father kan nggak boleh. Father panjang, father. Father. Tapi kalau mother pendek, mother gitu loh. Ya Ya, mother itu. Brother gitu. Jadi ada sister. father. My sister is here gitu. Jadi tidak boleh my sister is here. Nah, nanti nggak dong itu. Ya. Sister, brother, the daughter. Ini yang bikin bahasa itu mengalun dengan sendirinya, Pak. Kalau dengan my daughter is here kan gitu kan dengan sendirinya mengalun kan. Lalu Ya. my daughter is here kan ya nggak bisa. Jadi my daughter is here. I have two daughters misalnya gitu ya. Uncle, my uncle gitu. Nah, kalau bilang my ang itu nggak boleh my ang gitu, Maya. Jadi disambung Oh, smooth gitu ya. sambung. Ya, my uncle gitu, Maya. Jadi my Ya. uncle gitu. Ya. His uncle. Nah, his uncle itu misalnya his uncle itu nggak boleh diputus, Pak. Oh, Bisa his uncle, mungkin nanti his uncle gitu aja. His disangka. uncle isi. Jadi Oh, disambung. ya. Nah, itu yang bikin kita bisa lebih lancar, Ya. enak didengar gitu ya. Ya, seperti anu ya. Children, gimana? Seperti lot of. Tidak lot. Ya, betul. A lot of, ya, a lot of. Itu of-nya jadi of, Pak. Itu Lot namanya of. weak form gitu ya. A lot of people are here gitu. A lot of people are here kan gitu ya. Jadi kalau tahu kuncinya itu dengan sendirinya lancar karena apa ya? Tidak menggeh-menggeh gitu loh. Jadi tenaga itu dihemat gitu loh. Karena kalau yang udah tekan kemudian tekan enggak itu kan jadi enak. Children, my children. Nah, chill-nya itu kan ngoyo, Pak. Ya. Children. Tapi terus lepas children gitu aja. Nephew gitu ya. Nephew. Ya, kemudian grandma, ada grandpa kalau itu. Jadi sebenarnya kalau yang tahu itu ya, kemudian praktekkan itu akan merasakan iya benar ya, enak. Bahasa Inggris itu memang beda dengan bahasa Jawa, beda dengan ini. Bukan kita mengatakan lebih baik dan tidak, memang itu mengenali ini. Nah, pada waktu sudah menikmati stres ini Pak Yanto, itu Ya. pasti jenengan juga merasa berbahasa Inggris gitu loh. Kayak the book, misalnya the book is difficult to understand, katanya. This book is difficult to understand. Itu kan dengan sendirinya karena book distress, difficult distress, understand distress, tapi yang lain kan tidak. Sehingga this book, this jelas kan, this untuk demonstrative pronoun itu this book is easy atau is difficult to understand dengan sendirinya itu. Ya, ya, ya. Nah, Pindah, kayak itu. pindah. Ya. Itu tanpa penjenengan datang gaya-gaya sudah dengan kan harus nggak usah dibuat-buat Pak, itu memang difficult to understand dengan difficult to understand malah nggak dong. This book is difficult to understand kan gitu ya, itu lebih ini. Jadi permainan stres, makanya stres itu menentukan sekali quality of your English gitu ya. Ya, ya. Nah, sekarang itu. Nah, kemudian yang ini juga ngiling-ngiling nih Teni. Mana yang stresnya kedua itu juga pakai itu bisa bergaya Pak. Itu kita Ya. kalau saya dulu menikmatinya itu ya gaya juga ya gitu. I believe, I don't believe you gitu. Jadi rada apa ya? Kemayu gitu. Saya dulu dikatakan siapa ya yang saya ajar itu dosen-dosen sepuh-sepuh kan tak ajar itu kemayu banget. Padahal karena menurut ini receive gitu ya, receive gitu. Nah di sini receive gitu ya. Nah ini kadang-kadang kan rutin gitu tak? Nggak ngerti nih mereka bilang rutin, yang benar itu rutin gitu. Tapi karena sudah dipinjam oleh bahasa Indonesia, ya kan? Ya. Wah rutin banget, malah salah gitu loh, ya kan? Setelah kembali ke bahasa Inggris, mereka terpengaruh oleh bahasa Indonesianya. Jadi rutin, gitu. Machine gitu, bukan mesin, nggak boleh ya. Machine, nya itu shin itu loh Pak, machine gitu, shin Arab ya, rutin itu. Nah ini juga yang kemarin kalau dian polish, jadi nanti nyemir sepatu kan, police gitu. Nah ini yang Pak, naif itu apa namanya? Membacanya bukan naif tapi naif gitu. Naif. Ya, naif. Nah, enak kan? Jadi enak gitu. Because bukan because. Jadi because dulu ada saya ingat siapa namanya tes Pak Faisal Muslim. Ingat nggak namanya Pak Faisal Muslim?
Itu kan ada yang bilang because sesuai apa? Ya, Isin banget itu. Karena mestinya kan because gitu. Jadi menjadi chaos gitu. Nah, ini bukan be dan cause bukan lah ini jadi ini ya. Jadi because. ya. Ini bikin yang kemarin ya beginner. Jadi bikin bukan bikin tapi bikin gitu. Protect. Nah, ini yang sering hilang ininya Pak, T-nya ini. Kayaknya. Nah, protect. Nah, gitu. Itu baru kelihatan your quality itu protect. Kemudian attend. Nah, attend juga ND-nya itu kalau yang ya belajar itu kadang-kadang melupakan jadi lucu. Attend gitu enggak Iya. kelihatan wah ini enggak anu. Jadi attend. I'll attend it gitu ya. Nah, kalau ini Pak, misalnya mau datang enggak gitu ya. I'll attend it. It-nya itu di apa di sambung gitu. Ya, attend it gitu. Attended. Attend it jadi attend it gitu. Jadi itu yang ini. Nah, ini yang juga ya itu di tengah semuanya di tengah important accountant. Ini juga Pak, ini T-nya di belakang sendiri itu harus dibaca. Kalau enggak lengkap lah. Important gitu, important. Consultant, nih accountant itu semuanya dibaca. Nah, sering mahasiswa kan enggak ini ya, enggak memperhatikan padahal itulah bahasa gitu ya ini. Container itu juga container. E-nya itu dinikmati Pak, container gitu. Container, begin. Ini beginning nggak jadi beginner. Nanti saya perhatikan. Agreement. Jadi ini juga sering di drop ininya ya. Dan ini kurang panjang. Kalau kurang panjang nggak enak. Agreement gitu ya. Agreement ya. Allowance gitu. Allowance gitu kan enak kan. Jadi apa namanya? Ada seninya gitu ya, allowance gitu. Sufficient. Nah, ini kalau ini memang sufficient. Itu harus ini. Nah, ini yang salah kemarin saya katakan component itu yang ini yang gitu ya. Component. Oh, enak banget kalau itu. Component. How many components of that gitu. Enak ya. Bahkan ini ya, ini kan kata sehari-hari ya, Pak ya. Ya. Tapi kan kalau membacanya, mengucapkannya enggak ya. Jadi tomorrow jadi tomorrow gitu loh. It's tomorrow will you come tomorrow gitu. Jadi ini. Jadi apa namanya di kamus ada dan di kamus apa namanya istilahnya kamus elektronik juga ini. Tetapi kalau tahu asal usulnya kan enak ya. Ini gitu. Mungkin Pak Yanto punya pengalaman yang dalam ya saya bilang pengalaman saya kurang tekanan itu saya nggak dipahami berkali-kali ditanyain. Oke, agreement. Do you have a Vogue magazine? What? Magazine. Terus saya bilang, saya ulang lagi, oh ini mungkin magazine. Oh, magazine. jadi dia maka mereka itu kan memang mengandalkan itu Pak. Jadi produksi suara. Tapi itu Bu, kalau kita itu tidak tebal telinga itu bisa down gitu. Jadi betul, ya. Down. Masa saya jauh-jauh dari Indonesia di sini nggak dipahami orang. Terus saya bilang, kamu yang bodoh saya bilang. Dalam hati saya, kamu bodoh nggak bisa dengarkan orang asing. Iya, ya memang mereka nggak pengalaman ini Pak. Masalahnya itu beda ya. Kalau kita di Indonesia itu kan toleransi perbedaan linguistik ya, itu kan tinggi. Karena Pak Yanto dari Jawa Timur. Kalau saya dulu misalnya tidak mengingat itu kan jengkel juga, lan bicara beda. jadi wah itu piye tuh iki jan apa tapi terus iya ya dia dari Jawa Timur gitu loh teman-teman Jawa Timur yang ngono kuwi. Ya rada krasa tapi setelah kita pikir-pikir ya yang dari Sumatera begitu, yang bengok-bengok gitu. Saya juga pernah frustasi ada kenapa orang marah-marah terus ya sama saya. Ternyata karena mereka itu keras-keras banget loh Pak anunya. Tapi lama-lama kita paham. Sama dengan bahasa Inggris. Nah, kalau kita biasa toleransi itu ya Amerika itu kan mengerti ini bahasa Inggris loh Pak. Nah, orang Australia justru kita yang kaya secara linguistik. Sehingga lebih toleransi gitu. Saking toleransinya terus nggak pinter-pinter gitu. Nah, dari situ. Jadi kita niteni bahwa
tidak semua kata itu ditekan di suku pertama, tidak selama suku kedua. Nah, bagaimana ini? Ya ngeleng-ngeleng bolak-balik. Jadi diingat-ingat gitu ya. Jadi kalau di ini misalnya ini dari agree itu memang kan I don't agree with you kan itu ya. I'm sorry I don't agree with you. Kan bukan I don't agree gitu. I'm sorry I don't agree with you. Dan makanya jadi agreement gitu ya. Let's begin kan gitu kan. Bukan let's begin. Sebenarnya kalau Pak Yanto memperhatikan mereka nggak pernah mengatakan begin kan, let's begin gitu. Let's Jadi begin. memang ada ini gitu ya. Let's consultant, I'm consultant here kan gitu ya. Jadi ada ini. Nah, kalau ini justru wah kalau gitu narik juga ya terkesan. Nah, itu mulai positif gitu ya. Jadi hal seperti ini tak rangkum aja karena yang kalau di kamus kan ini ya. Nah, kemudian ada juga yang panjang itu yang di kata pertama. Nah, ini yang apa namanya juga ingat-ingat ya. Attitude, kalau orang Amerika kan attitude gitu ya, tapi saya nggak suka ya. Attitude katanya. Kemudian ini emphasis. Nah, yang ini kadang-kadang bilang emphasize. Kalau noun itu emphasis gitu ya. Yang kalau kata kerja emphasize. Kan agak lama ya Pak Dini naik terus turunnya 2 gitu ya kan. Attitude, emphasis, emphasize, estimate gitu ya. Everyday gitu. Kemudian evidence kan itu. Following gitu. Frequency. Nah, ini ada frequency, ada furniture. Ada yang furniture, angel banget furniture gitu ya. Ada yang general. Ini kalau di ewer-ewer malahan Pak general ngono enggak malah dong general ada di silep gitu loh. Silep ini general. Jadi kalau ini seperti ini kalau lihat Pak Yanto lihat ini di atas ini itu berarti tipis sekali general gitu. Tipis banget. Beda dengan furniture kan c-nya itu kecetot toh. Nah, ini general gitu. Kemudian generate kan cepet toh generate bukan generate gitu kan generate karena di sini udah naik sini sehingga melemah di sini generate gitu jadi fair gitu ya hanya generate. Nah itu 8-nya harus generate gitu tapi ini nah saya pernah latih orang tuh wangel banget Pak. Saya bilang generate dia bilang generate loh iya tiki mungkin musical intelligence-nya rendah kali ya jadi ada yang betul-betul gagal saya. Itu ada yang betul struggle seperti itu. Akhirnya dia drop out juga sih. Teman saya dulu itu. Jadi dia tidak bisa membedakan itu naik turunnya itu Pak. Jadi dia ya. Jadi dia bingung juga si orang mau fountain tuh mau dia ngomong bingung. Saya kandani juga ada Niroki juga nggak ngerti, nggak bisa apa namanya. Kalau itu misalnya katakan general dia bilang general. Terus pernah ya dia dilatih ini profesor kan dia profesor itu kan yang 2 yang naik profesor itu mau dia profesor coba sendiri profesor gitu. Aduh ini mungkin kalau yang multiple intelligences yang dari Gartner itu kan memang ada musical intelligence jadi kemampuan menangkap pitch, menangkap nada itu ternyata ada Pak. Tapi memang jarang ya Pak. Tapi ternyata ada gitu ya. Nah ini juga generous, tidak perlu generous gitu, tapi generous gitu ya. Jadi ada yang hanya diseret gitu ya. Nah yang gentleman itu apa namanya plural dan ini kan hampir sama gitu. Nggak usah kalau plural nggak usah dikasih s. Karena hanya dia gentleman gitu ya. Gentleman, governor, heritage, hospital, illustrate kan jadi yang lain kan memang rada diseret sini kan incident, journalist, leadership, literature. Nah ini ya kelihatan panjang tadi literature, miracle, telephone, temperature. Nah ini sering bilang temperatur dong ngerti temperature kan gitu. Nah, ini mengingatnya misalnya ada pertanyaan, wah kalau begitu ingat panjang sekali. Udah pakai apa namanya pakai target
per hari mau mengingat berapa, kan tergantung kita ya. Ya, Pak Yanto pakai kartu kan dulu, ya, sama pakai kartu, 5 kartu gitu, dan bersatu-satu gitu. di bawah Harus materi. lama. Mhm. Jadi Ya, ada yang, "Jauh lama sekali ya Bu." Jadi muridku itu loh, ya murid kursus terutama ya Pak. ya, Ya memang lama Pak, terus, "Kalau Ibu dulu berapa?" "Ya lama banget." Terus saya cerita ini gitu. Jadi terus akhirnya dia bilang, "Oh kalau mau bisa memang harus gitu ya Bu ya?" "Iya, tapi ya sebenarnya tergantung gitu ya, tergantung mau atau enggak," gitu. Jadi kalau sulit sih enggak saya kira, tinggal mau dan tidak. ya. Jadi ini masalah stres. Nah, tekanan ini kalau dibalik-balik Pak, itu mereka nggak akan tahu gitu. Hmm. Hospital gitu, jadi apa itu ya? Hospital. Paham. Nah, ini yang sering salah itu di sini. Kan, Ini orang yang bilang heritage, bukan ini heritage. ya, Jadi age aja, age seperti marriage itu kan bukan marriage ya, ya, marriage. heri- Jadi age-nya sini aja, heritage kan ini. heritage. Jadi yang AG di belakang tuh age aja membacanya, age semuanya age gitu Pak. Nggak ada Heri- yang karena ini bukan tambahan age jadi itu. Jadi nah kalau ini memang straight gitu ya. Jadi Pak Yanto mana yang kesandung yang ini? Ya, ya, kesandung semua dulu. Jadi oke gitu ya. Gitu. Nah kemudian sebentar, kok nggak mau ya. Nah ini ada yang apa namanya kata jadian itu ya, derivasi. Itu yang saya terkesan dari Pak Ratno. Ingat Pak Ratno, Pak Yanto? Ingat, ingat. Nah, dia bilang itu employee gitu, jadi suruh nirukan. Itu nggak pernah lupa saya. Jadi itu terus dia nih employee. Karena aneh gitu, employee kan dari employee, dari examine jadi employee gitu. Jadi itu Pak Ratno saya dulu dari belajar dari beliaunya itu karena khas sekali memberikan contoh. Jadi saya sekali di aja ingat gitu sampai ingat bagaimana beliaunya mengucapkan ya menghadapnya kemana masih ingat saya. Jadi kalau employee karena kami waktu itu salah semua Pak. Jadi Ya, employee gitu loh. Jadi dia terus dikoreksi gitu ya. Jadi ini yang double seperti ini semuanya ke sini Pak. Ini yang kalau ini lain ya. Tapi ini semuanya ini yang dijadikan jadi employee, examinee. Jadi naiknya nunggu sampai akhir gitu ya. Nunggu sampai akhir kata. Maaf. Jadi ini. Ya, ini tidak banyak kok. Tidak banyak employee. Pas ketemu aja itu examinee, guarantee. Nah, kalau ini kan Pak Yanto banyak menggunakan ini ya. ya, Di ekonomi kan. ya. That's not a guarantee kata itu dia enak kan. That's not a guarantee gitu. Ya. Orang prediksi itu. Nah, maaf jadi salah. Guarantor, Karen, nah ini Karen itu ini membacanya guaran tapi Karen aja, guarantee. Jadi gampang, guarantee guarantor. Interviewee, ada trainee gitu. Nah, ini kan kalau tahu gitu ya, begitu melihat II itu ya sudah ditarik aja yang atas, yang paling bawah, yang paling belakang yang naik gitu ya, dan panjang. Employee gitu ya, di ini kan. Iya. Oke. Ya, Hmm, oke Bu. Jadi ini masih ada beberapa. saya kira untuk minggu depan Bu, anunya Yang mana? selebihnya. Ini sudah terakhir apa? Enggak, ini dua slide terakhir. Enggak, maksud Jadi, saya untuk minggu depan. oke. Karena Kokean ya. kalau terlalu lama nanti yang pusing orang banyak nanti. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ya, minggu depan mulai yang lebih unik lagi ya. ya, Karena saya ada kira rumus itu kita ya. kan keunikan ini tidak stop sharing dulu Bu. Ya, Jadi oke. ya keunikan ini kan tidak atas dasar ucapan tekanan. Besok tentu kita akan belajar keunikan-keunikan bentukan-bentukan kata yang Aneh-aneh. aneh-aneh, mancolo putra, mancolo putri. Itulah bahasa Inggris. Saya kira kita sudah memberi trik, memberi tip yang cukup banyak Bu Arsi. Terima Ya, kasih. oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu Sehat ya. Semuanya yang nonton juga sehat. sehat. Mudah-mudahan ya, sehat. Oke.
Oke, Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.